Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Utami Wijayanti, Prodi D3 Kebidanan dari kelas A tingkat 1 semester 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan anatomi reproduksi internal, eksternal, genitalia eksternal dan internal, muskulus, ligamen-ligamen, kelenjar, serta anatomi panggul. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem reproduksi wanita, eksternal dan internal. Nah, di sini saya akan memulai pada sistem reproduksi wanita yang eksternal. Di sini yang paling atas tempat tumbuhnya rambut-rambut dinamakan dengan mons pubis. Bagian yang terluar dinamakan labia mayor. Nah, setelah labia mayor dinamakan labia minor. Yang atas ada bulat sedikit dinamakan klitoris atau glans. Nah, setelah itu di atas klitoris dinamakan prepus klitoris. Setelah bawah klitoris dinamakan uretral ovis. Yang memisahkan antara anus dengan vagina dinamakan perineum. Bawahnya ini dinamakan anus. Bulat yang lubang paling bawah dinamakan dengan vagina. Bawah vagina dinamakan himen. Alat reproduksi pada wanita yang internal. Nah, yang bagian atas di sini dinamakan dengan uterus. Yang dua jatuh seperti ini dinamakan ovaris atau ovarium. Bawahnya uterus yang bulat dinamakan dengan cervix. Bawah cervix dinamakan dengan vagina. Di bawah vagina lagi ada uretra. Di bawah uretra ada vagina opening. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kelenjar Bartholin dan juga kelenjar skin. Yang pertama saya akan menjelaskan kelenjar Bartholin. Kelenjar Bartholin yang terletak di setiap sisi lubang vagina, di antara vagina kiri kanannya. Dan juga kelenjar Bartholin mengeluarkan cairan yang berperan sebagai pelumas saat melakukan hubungan seksual. Kelenjar skin atau skin glands. Skin glands terletak di kedua sisi lubang uretra. Skin glands juga berfungsi melumaskan vagina saat melakukan hubungan seksual. Fungsi dari skin glands dengan Bartholin tidak jauh berbeda. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan genitalia internal pada reproduksi wanita. Di sini ada bagian-bagiannya. Yang ini yang merah atas dinamakan dengan uterus. Yang dua seperti dipegang oleh tangan dinamakan ovari. Yang atas dinamakan tub atau tuba fallopi. Ini juga dinamakan dengan internal os. Bawah internal os dinamakan juga external os. Yang ini juga dinamakan dengan cervix. Bawahnya cervix dinamakan vagina. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari bagian-bagian genitalia interna. Fungsi dari ovum adalah tempat pembentukan ovum atau sel telur dan menghasilkan estrogen atau progesteron. Fungsi dari uterus. Fungsi dari uterus memelihara sel telur yang telah dibuahi sehingga bisa berkembang menjadi janin dan juga menahannya sampai menjadi bayi yang cukup dewasa untuk dilahirkan. Fungsi dari tuba fallopi. Fungsi dari tuba fallopi tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim dan juga saat ovulasi sebagai tempat pertemuan sel telur dengan sperma saat proses pembuahan. Fungsi dari cervix. Fungsi dari cervix sebagai memproduksi lendir atau mukus lendir itu sendiri. Dan juga membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim saat melakukan hubungan seksual. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bentuk panggul normal. Bentuk panggul normal yang pertama itu dinamakan gynectoid.
ciri-ciri ginekoid itu 41% wanita, dan juga aduktus bulat kelengkungan sakrum baik, dan juga spina echadius tidak tumpul dan tidak menonjol, sudut arcus pubisnya membulat. Bentuk panggul yang kedua dinamakan android. Panggul ini berciri-ciri 33% pria, SPT jantung, curvatura sakrum hampir lurus, dan juga angulus pubicius sempit seperti ini. Yang ketiga dinamakan dengan anthropoid. Anthropoid ini berciri-ciri laki-laki, wanita perawakan tinggi atau panjang, pap opal sempit memanjang seperti ini. Untuk panggul yang terakhir dinamakan panggul platypeloid yang berciri-ciri kepada wanita dan laki-laki, akan tetapi jarang, dan juga gangguan perkembangan dan berbentuk transversal. Ini saya akan menjelaskan panggul pelvik. Panggul pelvik memiliki dua bagian, yaitu lunak dan juga keras, dan juga memiliki fungsional pelvik mayor dan juga fungsional pelvik minor. Panggul mempunyai fungsional panggul ada dua, yaitu fungsional mayor dan juga fungsional pelvik minor. Pelvik mayor terletak di atas linea terminalis, berfungsi sebagai penyokong isi perut dan juga menggambarkan bentuk pelvik minor. Sedangkan pelvik minor terletak di bawah linea terminalis, berfungsi sebagai wadah alat kandungan menentukan bentuk jalan lahir. Sekarang saya akan menjelaskan panggul bagian yang keras, di mana panggul bagian keras adapun os ilium, os ischium, dan juga os pubis, di mana yang menghubungkan pubis dextra dengan sinistra yang disebut dengan simfisis pubis. Di sini juga ada koksi, ada sakrum, dan juga ada os lumbal. Dan ini yang dinamakan dengan acetabulum. Langsung saja di sini saya akan menunjukkan bagian-bagian dari ligamen panggul. Yang ini disebut dengan ligamen iliombal, dan yang ini disebut dengan ligamen sacroiliacum anterius, dan yang ini disebut dengan ligamen sacrospinale, yang ini disebut dengan ligamen sacrotuberella. Ini disebut dengan ligamen pubicium superius, dan yang terakhir yang ini disebut dengan ligamen inguinale. Selanjutnya pada panggul terdapat juga sendi-sendi atau artikulasio. Artikulasio yang ini dinamakan dengan artikulasio sacroiliaca, di mana menghubungkan sakrum dengan ilium, memungkinkan gerakan terbatas ke depan dan ke belakang. Pergeseran yang terlalu lebar pada artikulasio ini sering menimbulkan rasa nyeri di daerah persendian. Yang selanjutnya yang ini artikulasio sacrococcygeal, di mana merupakan hubungan os sakrum dengan coccyges. Adanya sendi ini memungkinkan os coccyges tertekan ke belakang pada waktu kepala janin lahir. Dan yang terakhir, yang ini dinamakan simfisis pubis, terbentuk dari hubungan dua os pubis. Longgarnya hubungan simfisis ini dapat menimbulkan simfisiolisis yang terasa sangat nyeri. Adapun muskulus atau otot-otot yang terdapat pada panggul internal. Yang ini disebut dengan musculus spongiosus, yang ini disebut dengan musculus ani externus, yang ini disebut dengan musculus levator ani, yang ini disebut dengan musculus maximus, dan yang ini disebut dengan musculus spongiosus, yang ini disebut dengan musculus gracil. Selanjutnya ke pemeriksaan panggul luar. Di sini di panggul luar adapun dinamakan dengan distantia spinarum, jarak antara spina iliaca anterior superior kiri dan kanan 23-26, dan juga ada distantia cristarum, jarak yang terjauh antara crista iliaca kanan dan kiri 26-29. Selanjutnya di sini ada conjugata externa atau body jarak antara pinggir atas simfisis dan juga proses spinous ruang tulang lumbal ke
keempat. 18 sampai 20. Selanjutnya, ukuran lingkar panggul. Ukuran lingkar panggul ini dari pinggir atas simfisis ke pertengahan antara spina iliaca anterior, superior, dan trochanter major sepihak dan melingkari keseluruhan panggul. 80 sampai Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dan tunjukkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.